Selamat pagi buat kita sekalian ya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita ya. Saya coba ambil dari kitab Efesus yang kelima ayatnya yang ke-14 mulai. Saya baca dari ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dikatakan di sana bangunlah. Kenapa harus dikatakan bangun? Berarti banyak orang yang tertidur. Tertidur artinya tidak selamanya bicara tentang secara jasmani, rohaninya tertidur. Arti tertidur tidak menyadari. Arti tertidur dia di bawah alam sadar. Padahal kita harus bangun, melihat situasi, melihat kondisi, harus bangkit. Bangunlah, artinya buka mata kita, buka seluruh hidup kita. Kita terima atau tidak terima, sadar atau tidak sadar. Hari-hari yang kita hadapi, Alkitab sudah catat demikian, adalah jahat, saudara. Tapi kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita harus bangun. Kita harus buka mata lebar-lebar, buka seluruh keberadaan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Paulus katakan kepada orang di Efesus, bangun. Berarti banyak orang yang tertidur di sana. Setelah dikatakan bangun, baru dikatakan bangkit dari antara orang mati. Jadi bangun dari tidur, bangkit dari antara. Nah, kita ini banyak yang mati ini yang kita hadapi hari-hari ini. Lewat firman Tuhan kita diingatkan, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Bangkit, semangat bangkit, gairah bangkit, antusias bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak butuh benda yang lain. Tuhan butuh keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara dan saya harus bangkit. Haleluya. Terus dikatakan, dan Kristus bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Alkitab catat Kristus, wow, bercahaya. Ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau terjemahan lain disebut hidup seperti orang bijaksana. Matius yang ke-7, saudara, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Hari-hari ini kita harus mendirikan rumah kita di atas batu. Batu bicara sesuatu yang kokoh, yang kuat, yang teguh.
sama dengan orang yang mendengar perkataan Tuhan serta melakukannya. Itulah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi kita dengar firman Allah, dengar perkataan Tuhan. Jangan dengar perkataan dunia. Perkataan dunia ini mematikan, menakutkan. Perkataan dunia ini seram. Tapi firman Allah adalah firman yang menghidupkan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan ketegaran dalam hidup ini. Itu sebabnya kita perlu firman, kita perlu perintah Allah. Coba buka 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan apa, saudara? Terus, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan." Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang mendengarkan perintah Allah dan serta melakukannya. Dia diumpamakan bagaikan rumah yang didirikan di atas batu. Saudara dan saya, siapa batu itu? Yesus adalah batu karang yang teguh itu. Nanti kita baca di dalam Matius yang ke-16. Yesus bertanya, "Menurut kamu ini, saya ini siapa?" Si Petrus bilang, "Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Di atas batu karang yang teguh, aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan pernah berkuasa atas hidupnya." Selama hidup kita berpegang kepada firman. Oleh sebab itu, perhatikan hidupmu dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Hendaklah kita hidup bagaikan orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Adalah orang yang mendirikan bangunan rumah. Tubuh kita ini adalah rumah baiknya Allah. Bangunlah pendirian kita, bangunlah semangat kita, bangunlah hidup kita di atas firman Allah. Ayat 25 dari Matius yang ke-7 tadi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi tadi ada namanya orang bodoh dengan orang arif. Jadi orang bodoh dengan orang arif sama dengan di terjemahan lain disebut orang bijaksana. Jadi orang arif bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Batu yang teguh, batu yang kuat, batu yang kokoh. Yesuslah namanya. Karena sadar atau tidak sadar, dunia hari-hari ini dilanda. Ada gelombang yang ingin menghancurkan. Saya dengar kabar di Manado juga ada banjir, ada badai, ada persoalan dihadapi di sana. Tapi ingat dengan sungguh-sungguh, Alkitab catat, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Secara rohani, kita harus punya firman Allah yang hidup. Miliki itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa membanggakan hidupmu di dalam Tuhan selain hidupmu punya firman. Itu saja. Itu saja, tidak ada yang lain. Dunia yang kita miliki nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Hanya kita punya Yesus. Nah itu sebabnya saya ingatkan, mari
kita berdiri secara roh di dalam firman Allah. Ayat 26, tetap setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Kita kembali ke Efesus yang tadi, saudara. Efesus yang kelima. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa, saudara? Mengerti kehendak. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak kondusif, yang tidak bagus, yang tidak enak ini, Alkitab bilang ayat yang ke-17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa maksudnya Tuhan dari sini? Saya percaya tidak ada yang tidak punya makna dalam kehidupan. Pasti ada artinya semuanya. Ada artinya. Apapun persoalan, apapun tantangan, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, kalau kita berdiri atas firman Allah, itu pasti ada maksud Allah. Itu sebabnya kita belajar firman Allah agar kita bisa menangkap apa maksud dari rencana Tuhan itu. Ketika kita menangkap dari rencana Allah, kita menghidupi dan kita menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh. Ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi apa, saudara? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk karena anggur, tapi penuh dengan roh. Ada dua hal yang coba saya mabuk dengan anggur. Kenapa nggak boleh mabuk dengan anggur? Karena kacau. Ini anggur dunia hari ini lagi mengacau, saudara. Mengacau pemikiran, mengacau semuanya. Mengacau jadwal, mengacau program. Ini dunia-dunia, anggur dunia hari-hari ini. Gak bisa diprediksikan, saudara. Kita boleh kata hari ini enak-enak, besok nggak ngerti kita. Bisa mabuk, besok bisa mabuk, nggak ngerti. Ini yang dikatakan anggur menimbulkan hawa nafsu. Kamu jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Di dalam kitab Kejadian, saudara, coba perhatikan, ada satu peristiwa, Kejadian 9, coba ayatnya yang ke-18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah menjadi petani. Dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saudara perhatikan, saudara, di sana Nuh menjadi pengusaha anggur. Nah, biar kita ngerti nanti apa maksudnya di kitab Efesus yang kita baca tadi, saudara, ayatnya yang ke-18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa, saudara? Hawa nafsu. Pertanyaannya, kira-kira bagus enggak anggur, saudara? Bagus, anggur bagus. Tapi jangan mabuk anggur. Kira-kira dunia berita yang kita dengar ini, yang hari-hari ini yang menakutkan, kira-kira bagus enggak? Bagus kalau jangan terlalu respect, jangan terlalu respon. Karena lama-kelamaan kita akan jadi mabuk. Kalau sudah mabuk, nah, nggak nyadar, dia telanjang. Namanya juga sudah
alam sadarnya nggak disadari. Apa yang keluar? Nah itu kata-kata yang tidak terkontrol, tindakan yang tidak terkontrol, ekspresi yang tidak terkontrol, omongannya jadi ngawur. Jadi imannya seperti begitu karena ngawur, karena mabuk, karena mempengaruhi mata, dia mempengaruhi omongan, pendengaran mempengaruhi omongan, apalagi yang dikonsumsi mempengaruhi omongan. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan mabuk oleh anggur, tapi ditutup dengan kalimat kata yang harus kita renung baik-baik. Dikatakan di sana, apalah saudara? Dikatakan, tetapi hendaklah kamu apa saudara? Penuh dengan roh. Ekspresi dari penuh dengan roh apa? 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi penuh dengan roh, menaikkan puji-pujian, mazmur, kidung puji-pujian, syukur, rendahkan hidup kita. Haleluya. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Semua terbatas. Uang terbatas, kekuatan kita terbatas, rumah sakit terbatas, dokter terbatas, semua terbatas. Tapi ada yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Tapi kita harus penuh dengan roh. Ekspresi penuh dengan roh. Ada kidung puji-pujian di sana, ada mazmur di sana, ada nyanyian rohani, ada nyanyian sorak-sorai dengan segenap hati. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Kondisikan tetap terus hidup kita dalam takut akan Tuhan. Itu jaminan Tuhan yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong,